Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama. Semoga datang kita di Gedung Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya dimohon untuk bicara tentang perkawinan campur beda agama. Sekarang ini atau akhir-akhir ini dimulai sebenarnya sudah lama ya, perkawinan beda agama ini ya. Cuman menjadi terkenal ketika waktu itu adalah kasus Jamal Mirdad. Nah ini diantaranya menjadi ramai. Dan setelah itu berlangsung terus, jadi begitu. Bahkan sekarang sudah merambah kepada orang biasa. Maksudnya orang biasa biasanya terjadi pada para artis. Sekarang sudah masuk ke ranah di beberapa kampung atau orang biasa. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama karena kita ini memang majemuk ya. Indonesia ini sukunya banyak, agamanya banyak, Islam saja kemudian macam-macam ya. Kemudian di Kristen juga begitu ya. Ini macam-macam, ditambah lagi sekarang Konghucu nah, ini. Kemudian pergaulan antar bangsa ya, kalau kemudian regional antar suku dan seterusnya semakin ya dekat ya, apalagi didukung oleh adanya berbagai macam teknologi komunikasi. Ini kemudian menjadikan ya, lebih dekat lagi ya, dan Yogyakarta ini kemudian dinyatakan sebagai City of Tolerance nah, ini. Sehingga di Yogyakarta ini adalah sebenarnya Indonesia mini, jadi begitu. Ya, akibat itu semuanya, maka kemudian pergaulan itu semakin intens, jadi begitu. Dan di antara sekian dampak pergaulan ini, di samping dampak ekonomi juga dampak sosial budaya, termasuk dalam hal ini adalah agama, gitu. Kemudian dari implikasi hubungan baik antar pemeluk agama tersebut adalah terjadinya perkawinan beda agama, sehingga agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang seperti dulu, jadi begitu, seperti dulu sakral dan seterusnya seperti itu. Ini diantaranya. Ya. Maka pelaku kawin campur beda agama ini sekarang semakin meningkat dan pelaksanaannya kalau di Indonesia sulit ya, harus ke catatan sipil ya, ternyata itu kadang-kadang tidak diridhoi oleh semuanya. Maka gampang ke luar negeri ya, misalnya ke Australia ya. Ke Australia di sana pemeluk non agama ini ada 80%, termasuk Perdana Menteri yang sekarang juga bahasanya tidak punya agama, jadi begitu ya, sehingga KTP itu tidak ada agama, jadi begitu ya. Agama hanya pengakuannya dari kemarin ada mahasiswa UAMJ S2 yang sudah wisuda ya, namanya Van Dik. Itu ternyata dia juga mengaku ketika jejer dengan saya ngomong-ngomong, ternyata juga tidak mengaku tidak beragama. Jadi kalau tanya saya agamanya apa, maka saya mengatakan tidak beragama. Maka di sana
nikah itu gampang sekali, kawin itu gampang sekali, hanya di satu kantor kemudian dicatatkan, jadi begitu. Maka motivasi mereka untuk kawin yaitu karena hak asasi manusia, ya, jadi begitu. Ini diantaranya, ya. Maka perkawinan yang seperti ini kemudian terjadi karena tadi sudah saling mencinta dan seterusnya. Jadi ini. Kemudian lembaga yang pernah didirikan oleh Allahu Yarham Pak Nurholis Majid itu juga pernah mendirikan lembaga perkawinan tidak berafiliasi pada satu agama tertentu. Ini diantaranya, ya, sehingga waktu itu ketika didirikan itu kemudian sudah tunjuk jari ngacung. Nah, diantaranya adalah Mas Deddy Kombuser, ya, karena calon istrinya adalah muslimah itu, ya. Tapi saya tidak tahu, ya, setelah itu dibuka ternyata Pak Nurholis Majid kemudian sakit, dan setelah sakit kemudian diobati ke luar negeri dan seterusnya, dan akhirnya belum sembuh dan akhirnya Allah memanggilnya, sehingga keberlanjutan lembaga tersebut saya tidak tahu. Waktu itu Pak Nurholis Majid itu akrab dengan Bapak sekarang Pak Anies Baswedan, ya. Tapi setelah itu tidak ada suara sekalimat pun dari Pak Anies Baswedan, ya. Jadi itu ini diantaranya dengan adanya lembaga tersebut maunya mewadahi ini. Kemudian juga di beberapa negara menerima hal tersebut sehingga sangat gampang untuk, ya, perkawinan beda agama ini, ya. Bapak dan saudara sekalian sini, maka perkawinan campur beda agama ini semua agama sebenarnya adalah berkeberatan atau menolak terjadinya karena rentan terhadap timbulnya masalah keluarga dan sosial. Di antara Islam mengharamkan seorang laki-laki beriman menikahi wanita musyrik, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini sebenarnya turun ketika Nabi sudah di Madinah, ya. Nabi sudah menjadi kepala negara sekaligus sebagai Nabi dan Rasul. Pada suatu hari maka Nabi mendapat laporan bahwa ada beberapa orang Islam yang disandra di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi sebagai kepala negara punya tanggung jawab untuk melindungi, memproteksi warga negaranya dari negara kota Madinah yang didirikan oleh Nabi bersama sahabat itu, ya. Maka waktu itu Nabi kemudian mengutus kepada salah satu dari panglima muda, yaitu Marsad bin Marsad Al-Ghonawi. Ketika Marsad dipanggil oleh Nabi untuk diberi amanah menyelesaikan orang-orang Islam yang disandra, maka Marsad menghadap dan tidak ada kalimat apapun yang disampaikan oleh Marsad kecuali siap dan sanggup untuk mengemban amanah tersebut. Maka berangkatlah Marsad yang diberi beberapa ajudan pengawal dan menuju ke Mekah yang jaraknya kurang lebih ada 450 kilo. Kalau jamaah haji biasanya itu 6-7 jam, ya, dengan kecepatan naik bis 80 kilo, ya, 80 kilo per jam. Ini diantaranya. Maka setelah Marsad sampai di Mekah, maka menghubungi tokoh-tokoh kunci di sana. Intinya adalah memohon agar para sandera Islam itu dibebaskan tanpa syarat. Maka terjadilah diplomasi, perdebatan yang sengit. Tapi karena Marsad itu adalah piawai di dalam berdiplomasi, maka kemudian dimenangkan oleh Marsad dan kemudian
sandra yang telah ditangkap itu kemudian bisa dikeluarkan. Dan kemudian setelah Marsad kemudian melihat semua sandera sudah dikeluarkan, maka diajak oleh Marsad bersama pengawalnya menuju ke satu tempat untuk berkemas-kemas. Ketika berkemas-kemas itu bersama-sama, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari belakang, "Wahai Marsad, selamat datang dan selamat jumpa." Suaranya runcing-runcing, suara seorang gadis. Marsad baru dengan kata-kata, kalau dalam bahasa Indonesia wahai, itu ternyata Marsad sudah akrab dengan suara itu. Maka kemudian ya Marsad menghampiri orang yang memanggil tersebut, dan para sandera tersebut penasaran, siapa yang memanggil Marsad itu, kok sepertinya Marsad sudah akrab. Ya, kita tinggalkan para sandera yang penasaran itu. Ternyata Marsad sudah duduk-duduk dengan seorang gadis cantik dari Arab yang namanya Anak. Di dalam tafsir ada yang membaca Unak. Seorang gadis cantik tadi ternyata adalah calonnya Marsad sebelum Marsad masuk Islam. Maka kemudian dua-duanya lama tidak ketemu, maka saling menumpahkan rasa rindu. Dan setelah ngomong-ngomong, kemudian gadis tersebut menyatakan, "Mas Marsad, bagaimana kalau kita segera kawin?" Marsad yang sudah jadi panglima muda kemudian senyum dan kemudian berpikir ya untuk menjawab, menanggapi apa yang dikatakan oleh gadis tersebut. Marsad pelan-pelan kemudian menjawab, "Karena kamu belum masuk Islam, bagaimana kalau saya tanyakan dulu sebelum kawin kepada nabiku yang ada di Madinah." Kalimat Marsad tersebut ternyata diterima oleh gadis tersebut bagaikan petir di siang hari. Maka gadis tersebut kemudian lari, pergi, dan tidak lama kemudian ada beberapa pemuda atau beberapa orang yang membawa penrung dan kemudian menghampiri Marsad. Ini yang namanya Marsad, yang paling depan menyapa begitu. Iya, langsung yang belakang memukul dengan penrung tersebut, dan akhirnya terjadi perkelahian. Pada awalnya Marsad kemudian mampu melayani, tetapi karena dikerubut 7, maka kemudian akhirnya babak belur juga, dan akhirnya Marsad dilepas. Dan kemudian Marsad menghampiri para sandera dan langsung menuju kembali ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka kemudian para sandera bilang kepada Marsad, "Mas Marsad, karena kami sudah lama disandera di Mekah dan kami ini rindu kepada anak dan istri, keluarga. Bagaimana kalau kami tidak ikut menghadap Rasul, tapi kami langsung menuju ke rumah?" Maka kemudian Marsad menjawab, "Dipersilahkan." Dan kemudian Marsad menghadap Rasul dan melaporkan semua amanah dan tugas yang diembannya. Maka Marsad kemudian menyampaikan semuanya, bahwa para sandera bisa dikeluarkan ya, dengan baik dan tidak ada kejadian apapun. Ketika Marsad melaporkan itu, Nabi senang sekali ya, sebagai kepala negara, mantuk-mantuk, dan setelah itu kemudian wajah Nabi terbaca oleh Marsad penasaran. Mungkin di dalam hati Nabi menurut tebakan Marsad tidak ada apa-apa dengan baik, mengapa kok Marsad terlihat badannya babak belur. Maka setelah Nabi penasaran itu, kemudian Marsad melanjutkan laporannya dan mengakhiri laporannya itu dengan menyampaikan kasus pribadinya, dan diakhiri dengan kalimat, "Halalkah gadis cantik yang masih musyrik itu saya nikahi?" Kalimat tanya tersebut kemudian ditangkap Nabi, dan Nabi kemudian diam. Ya, kemudian malaikat Jibril datang
dengan membawa wahyu surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Setelah malaikat Jibril pergi, kemudian Nabi membacakan kepada Marsad 4 mata. Ketika Nabi membaca wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna, Marsad kemudian diam. Di dalam hatinya mungkin banyak yang mau diomongkan, tetapi semuanya tidak sampai dan hanya satu, gagallah perkawinannya. Ya, janganlah kamu laki-laki beriman menikahi wanita musyrik sebelum wanita musyrik itu menjadi beriman. Ini diantaranya. Dan Nabi kemudian melanjutkan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang beriman itu, yang mukminah itu khairun, jauh lebih baik dari wanita musyrik, sekalipun wanita musyrik itu cantik, kaya, dan menawan hatimu. Kemudian Nabi melanjutkan wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu Nabi, janganlah kamu orang tua yang menikahkan putri muslimahmu dengan laki-laki musyrik sehingga laki-laki musyrik itu menjadi beriman. Wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, dan sungguh budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, sekalipun laki-laki musyrik itu tata lahir lebih ganteng ya, dan lebih kaya dari kamu. Ulaika yad'una ilan nar. Reasoningnya mengapa kok diharamkan? Ya. Maka Allah menjawab ulaika yad'una ilan nar. Semua orang musyrik itu perilaku dan kata-katanya mengajak orang Islam menuju ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izinnya. Dari ayat ini, maka yang pertama bahwa perkawinan antara mukmin dan musyrik itu diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, orang tua yang punya putri muslimah juga diharamkan untuk menikahkan putri yang muslimah itu dengan laki-laki musyrik. Ya. Mengapa kok diharamkan? Karena semua orang musyrik itu, laki-laki maupun perempuan, tutur kata dan perilakunya mengajak orang yang beriman itu menuju ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunannya. Dan yang ketiga, harga orang yang beriman di hadapan Allah itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang musyrik. Karena perkawinan itu mukmin dan musyrik itu bila terjadi itu ya mungkin banyak masalah, maka kemudian Allah mengakhiri ayatnya dengan wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan semua ayat-ayatnya kepada kamu, semoga kamu menjadi berpikir. Ini diantaranya. Hadirin yang saya hormati, ya, di samping ajaran Islam juga pemeluk agama Katolik pun sebenarnya berkeberatan berdasarkan hukum kanon, yaitu pihak non Katolik ya ini harus menjamin tidak akan terjadi pemurdatan dan wajib
menerima kewajiban pasangannya yang Katolik untuk membaptis anak-anaknya. Nah, ini diantaranya. Jadi begitu. Jadi berkeberatan. Ya, kalau bisa terjadi maka harus ada izin dari gereja. Dan itu sampai nanti kardinal, sampai paus, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi begitu. Ya. Sehingga kalau itu dilanggar, maka kemudian apa? Perkawinan itu ya tidak mendapatkan pemberkatan walaupun itu terjadi. Jadi begitu. Ya. Ini istilahnya di dalam agama Katolik seperti itu. Nih, sehingga tidak ridho bila itu terjadi. Ya. Kemudian bagaimana pembahasan ya, yang disampaikan oleh orang-orang yang bicara masalah itu? Ya, yang pertama adalah di dalam buku ini buku pionir yang membahas masalah perkawinan campur beda agama adalah buku Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Islam karya Ahmad Azhar Basir yang terbit tahun 72. Buku kecil yang merupakan kumpulan catatan kuliah hukum Islam terbit sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan, yaitu Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia. Menurut Pak Azhar Basir, perkawinan campur adalah perkawinan di antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaannya, asal keturunannya atau kewarganegaraannya. Nah, buku ini panjang. Adapun tentang larangan menikah atau menikahi wanita musyrik, Azhar Basir menyatakan di dalam Al-Quran terdapat larangan bagi laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik sebagaimana dinyatakan dalam ayat 221 surat Al-Baqarah. Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dalam pengertiannya yang luas. Itu terutama sekali dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya benar-benar dapat terjamin. Demikian pula keserasian hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai. Lebih jelas lagi bila ditekankan kepada keselamatan pendidikan agama anak-anak yang bagian terbesar perannya berada di tangan ibu. Dapat kita bayangkan betapa sukarnya menanamkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak yang ayahnya beragama Islam tetapi ibunya beragama Konghucu misalnya, yang sama sekali tidak mempunyai titik-titik pertemuan dengan keyakinan Islam. Membiarkan terjadinya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dalam waktu dekat akan berakibat hilangnya eksistensi Islam dalam kehidupan masyarakat, dimulai dengan hilangnya rasa gairah terhadap Islam sebagai agama yang wajib ditegakkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Di dalam buku tersebut ya, Pak Azhar Basir kemudian menyatakan perkawinan campur tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Sedangkan perkawinan campur menurut hukum Islam hanya dibenarkan bila dilakukan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang masih berkaitan dengan jaminan keselamatan agama suami dan anak-anak serta pimpinan rumah tangga di tangan suami. Begitu juga wanita muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki non-muslim. Perbedaan bangsa dan asal tidak menjadi satu halangan. Dengan demikian, peraturan undang-undang perkawinan campur di Indonesia dengan peraturan perkawinan campur menurut hukum Islam ada persamaannya, baik menyangkut faktor persamaan agama bagi wanita Islam, faktor perbedaan bangsa dan asal juga bukan merupakan suatu halangan. Literatur lain yang membahas perkawinan beda agama adalah karya Purwo Hadiwardoyo. Buku yang terbit tahun 90 merupakan buku yang membahas secara komparasi. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius ini membeberkan kesamaan dan perbedaan secara objektif
antara pandangan Islam dan pandangan Katolik tentang perkawinan serta implikasinya terhadap pembinaan iman bagi keluarga pelaku perkawinan campur beda agama. Menurut Purwo Hadiwardoyo, perkawinan campur beda agama memang menjanjikan rahmat, namun sekaligus menuai resiko. Di satu sisi, bila perkawinan semacam itu dihayati secara bertanggung jawab dan penuh kedewasaan, dapat menjadi berkat kedua belah pihak dan kedua agama, yakni terjadinya dialog antar agama, terutama antara pemeluk Islam dan Katolik. Selanjutnya, dalam hal ini, pengarang memberikan saran bila hal-hal itu terjadi tinjauan atas masalah perkawinan campur beda agama harus dilaksanakan secara rasional dalam semangat dialog. Sekalipun begitu, Hadiwardoyo mengkhawatirkan bila perkawinan campur beda agama itu terjadi dengan menyatakan di sisi lain perkawinan ini juga sangat rentan dan mengandung risiko besar, justru karena terdapat dua panutan di bawah satu atap yang sekaligus ada persamaannya terdapat perbedaan yang mendasar.